Halo semuanya, nama saya Arya Bima Destananda. Saya dari Program Studi Hubungan Internasional dengan NIM 173221011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi feminis dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Dan saya akan membaginya kepada beberapa bahasan. Yang pertama ada bahasan tentang histori dari epistemologi itu sendiri, kemudian ada epistemologi menurut beberapa ahli, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tentang epistemologi feminis itu sendiri dan implikasinya terhadap hubungan internasional. Gitu. Dan kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu histori dari epistemologi itu sendiri. Keberadaan epistemologi sebagai cabang mandiri dari filsafat tidak terlalu banyak menyisakan alur sejarah yang panjang. Secara historis, hal itu hanya dapat dilacak hingga abad ke-17 dan 18 Masehi. Namun, kehadiran tema dan persoalan tentang epistemologi ini sendiri punya jejak yang sangat sepuh dan setua filsafat di Yunani kuno. Bermula dari sini, setidaknya perkembangan epistemologi hingga saat ini dapat kita bagi dalam 3 perspektif utama. Yang pertama ada perspektif klasik, yang kedua ada perspektif modern, dan yang ketiga adalah perspektif kontemporer. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi menurut para ahli. Yang pertama adalah Jujun S. Sumantri. Jujun S. Sumantri mengungkapkan pendapatnya bahwa arti dari epistemologi itu sendiri merupakan cara berpikir manusia dalam menentukan dan juga mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam di dalam diri seseorang. Misalnya, kemampuan indera, intuisi, dan juga kemampuan rasio. Kemudian yang kedua ada Anton Baker. Anton Baker mengungkapkan epistemologi merupakan cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat daripada pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah Abdul Munir Mulkhan. Menurut Abdul Munir Mulkhan, epistemologi merupakan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kemudian ada Ahmad Kharizubair. Ahmad Kharizubair berpendapat epistemologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Kemudian ada Dagobert Duruns. Dagobert Duruns berpendapat epistemologi menjadi salah satu cabang filsafat ilmu yang mengkaji mengenai sumber pengetahuan, struktur sosial pengetahuan, dan berbagai metode serta validasi pengetahuan lainnya. Jadi, itu merupakan pembahasan tentang epistemologi menurut para ahli. Jadi, pada intinya, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dapat diketahui, dan bagaimana cara membenarkan atau memvalidasi suatu pengetahuan. Dan juga epistemologi mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sifat dari pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, batasan-batasan pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan dapat diuji dan diverifikasi, serta bagaimana pengetahuan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan epistemologi juga berkaitan dengan teori-teori ilmiah, metodologi penelitian, dan pemikiran kritis, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan tentang epistemologi feminis itu sendiri. Jadi, epistemologi feminis itu apa sih? Epistemologi feminis adalah cabang epistemologi yang menekankan pentingnya perspektif gender dalam memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, disimpan, dan diwariskan. Epistemologi feminis ini juga mengkritik pandangan bahwa pengetahuan harus bersifat objektif dan netral, dan menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan gender, ras, kelas, dan faktor identitas sosial lainnya dalam proses membangun suatu pengetahuan. Epistemologi feminis ini juga menyoroti bagaimana pandangan dan pengalaman perempuan seringkali diabaikan atau dianggap tidak relevan dalam proses pembangunan pengetahuan yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak akurat, tidak lengkap, karena tidak mempertimbangkan perspektif dan pengalaman dari seseorang perempuan itu sendiri. Epistemologi feminis ini menuntut pengakuan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik, serta menekankan pentingnya perspektif perempuan dalam penelitian dan pengembangan teori. Epistemologi feminis juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam memahami bagaimana cara pengetahuan tersebut dibangun. Itu.
Jadi, ada juga beberapa pendekatan-pendekatan dalam epistemologi feminis yang tentunya semuanya bertujuan untuk memperluas cakupan pengetahuan dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Salah satu pendekatannya adalah feminisme radikal, yang menekankan bahwa sistem patriarki dan seksisme merupakan penyebab utama dari ketidakadilan gender dan penindasan daripada perempuan itu sendiri. Pendekatan ini menuntut perubahan struktural yang mendasar dalam masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender. Kemudian ada pendekatan yang lainnya yaitu feminisme liberal, yang lebih fokus pada upayanya untuk mencapai kesetaraan gender melalui reformasi sosial dan hukum yang lebih inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya hak-hak individu dan kesetaraan formal dalam mencapai kesetaraan gender. Ada pula pendekatan daripada postmodernisme dan feminisme kultural yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam memahami bagaimana pengetahuan itu dibangun. Nah, terus juga pendekatan ini menyoroti pentingnya perspektif perempuan dan kelompok-kelompok minoritas dalam memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Secara keseluruhan, epistemologi feminis menawarkan perspektif yang penting dalam memperluas cakupan pengetahuan dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia, dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif dari berbagai pengalaman dan kepentingan yang berbeda. Begitu. Nah, selain daripada konteks filsafat, epistemologi feminis ini bisa dihubungkan kemana saja sih? Nah, salah satunya ini yang akan saya bahas yaitu konteks hubungan internasional. Epistemologi feminis dalam hubungan internasional mempunyai pengaruh besar dalamnya, kayak untuk mengkaji dan memahami isu-isu yang berkaitan dengan gender, seksualitas, serta kekuasaan. Nah, hal tersebut dinilai sangat esensial karena dalam hubungan internasional, pengaruh epistemologi feminis berkaitan erat dengan cara-cara untuk memahami dinamika-dinamika hubungan internasional. Epistemologi feminis ini juga membantu memberi pemahaman tentang diskriminasi gender dan seksualitas tertentu yang dapat berpengaruh ketika mengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri dan menjaga perdamaian antar dunia. Kemudian, apakah epistemologi feminis ini mempunyai implikasi lain terhadap hubungan internasional? Ya, punya. Terutama dalam hal bagaimana pengetahuan dan pengalaman perempuan mempengaruhi kebijakan dan praktik internasional. Jadi saya akan membreakdown beberapa implikasi epistemologi feminis dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah menyadari pentingnya perspektif gender dalam analisis dan pembuatan kebijakan internasional. Epistemologi feminis menekankan bahwa pengetahuan dan pengalaman perempuan harus diakui dan dipertimbangkan dalam analisis dan pembuatan kebijakan internasional. Karena perempuan seringkali berada dalam posisi yang sangat berbeda dalam konteks sosial dan politik yang menentukan kebijakan internasional. Yang kedua, ada menantang pandangan bahwa keamanan internasional hanya terkait dengan ancaman militer dan keamanan negara. Epistemologi feminis ini menyoroti bahwa keamanan internasional harus dilihat dari perspektif yang luas, termasuk dalam keamanan, ekonomi, lingkungan, dan gender. Hal ini berarti bahwa kebijakan keamanan internasional harus mempertimbangkan dampak terhadap perempuan dan dan kelompok minoritas lainnya. Kemudian yang ketiga ada mendorong partisipasi dan pengaruh perempuan dalam politik internasional. Epistemologi feminis ini menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan dalam politik internasional, baik sebagai pengambil kebijakan maupun sebagai penggerak perubahan sosial. Hal ini dapat membantu memperluas cakupan, pengetahuan, dan pengalaman dalam pembuatan kebijakan internasional, serta memastikan bahwa kebijakan internasional tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Kemudian yang keempat, ada mengakui dan memerangi kekerasan berbasis gender dalam konteks internasional. Nah, epistemologi feminis ini menyoroti pentingnya mengakui dan memerangi kekerasan berbasis gender dalam konteks internasional, termasuk pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Hal ini berarti bahwa kebijakan internasional itu harus dipertimbangkan cara-caranya untuk melindungi perempuan dan kelompok minoritas lainnya dari kekerasan berbasis gender. Nah, secara keseluruhan, epistemologi feminis ini dapat membantu memperluas cakupan pengetahuan dan pengalaman dalam hubungan internasional, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik internasional tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tetapi juga memperhitungkan perspektif dan pengalaman perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus dari epistemologi feminis itu sendiri dalam hubungan internasional. Jadi ada satu studi kasus yaitu penerapan resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan. Resolusi ini pertama kali diadopsi pada tahun 2000 dan menekankan pentingnya memperhitungkan pengalaman perempuan dalam konflik bersenjata dan memperluas partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik.
Namun, meskipun resolusi 1325 ini sudah diadopsi, implementasinya masih terbatas dan menemui banyak tantangan. Epistemologi feminis menyoroti pentingnya mempertimbangkan pengalaman dan perspektif perempuan dalam implementasi resolusi 1325, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus implementasi resolusi 1325, partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik masih terbatas dan dipandang sebagai hal yang kurang penting. Selain itu, kebijakan dan praktik yang dihasilkan masih seringkali tidak memperhatikan pengalaman dan perspektif perempuan, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan perempuan itu sendiri. Dalam konteks ini, epistemologi feminis dapat membantu memperluas cakupan pengetahuan dan memperkaya pemahaman kita tentang pengalaman perempuan dalam konflik bersenjata dan proses perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, tetapi juga memperhitungkan pengalaman dan perspektif perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Jadi intinya, epistemologi feminis itu merupakan salah satu cabang epistemologi yang menekankan pada pertanyaan-pertanyaan terkait asumsi yang ada dalam suatu pengetahuan dan mempertanyakan bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh. Epistemologi feminis ini juga mempertanyakan bagaimana suatu pengetahuan dapat digunakan untuk merespon realitas sosial dan politik yang nantinya digunakan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan yang didapat oleh laki-laki dan perempuan. Epistemologi feminis ini juga nantinya dapat dihubungkan dalam konteks hubungan internasional, yang nantinya dalam hubungan internasional, epistemologi feminis ini dapat digunakan untuk mengkaji isu-isu gender dan seksualitas yang berpengaruh pada pengambilan keputusan kebijakan internasional. Epistemologi feminis juga melihat pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia internasional, yang selama ini kita tahu partisipasi dalam hubungan internasional itu didominasi oleh laki-laki, dan juga tadi ada study case tentang resolusi 1325 oleh PBB, Dewan Keamanan PBB mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Itu saja dari saya, terima kasih.